Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devartini dari UIN Sultan Mahmud Hasanuddin Banten akan menyampaikan tentang hasil riset dengan judul Tantangan Etika Keadilan Gender dalam Kekerasan Berbasis Online. Pada kesempatan ini, pada acara Konferensi Internasional PSGA ke-4 tahun 2026, krisis etika di media sosial itu sangat banyak menimbulkan kasus-kasus di media sosial pada tahun 2025 berdasarkan data Komnas HAM Perempuan itu mencapai 1091, dan juga di dalam catatan terjadi lonjakan sebanyak 40,8%. Martabat maupun bagaimana kompleksitas media sosial itu bergerak di digital. Perlu ada fragmentasi institusi yang terlibat, apakah misalnya dari kementerian, ataukah dari LSM, ataukah dari masyarakat itu sendiri, ataupun dari keluarga. Nah, kita harus membijaki bagaimana penggunaan media sosial itu tidak menjadi pergeseran nilai norma di masyarakat. Bahwa ketika ketidakadilan itu menjadi suatu beban ganda, maka sistem dalam hal bagaimana pergeseran norma di masyarakat itu akan menjadi suatu platform yang buruk. Karena apa? Karena teknologi itu akan terus berkembang, dan korban-korban akibat dari platform-platform media sosial, baik itu anak, perempuan, difabel, disabilitas, itu akan bertambah. Bagaimana keadilan digital ini menjadikan suatu solusi bahwa perlu adanya pengguna dalam hal penggunaan digital, platform-platform media sosial ini rasa aman. Maka resolusi menuntut lebih sekedar perbaikan teknis itu akan menjadikan suatu tuntutan yang lebih besar. Apa tuntutannya? Perlindungan terhadap kesetaraan, keamanan, dan kenyamanan di dunia digital atau di dunia maya. Maka perlu adanya peningkatan martabat manusia itu sendiri. Adanya perlindungan berpusat bagaimana media-media sosial yang digunakan oleh masyarakat atau oleh para pengguna ini itu harus secara akuntabilitas. Platform-platform itu memiliki nilai budaya, nilai norma, sehingga itu akan menjadi filter bagi masyarakat secara luas. Perempuan, anak yang menggunakan media sosial, juga pemulihan perlindungan terhadap korban, dan juga memudahkan platform-platform media sosial dalam hal menyediakan pelaporan, sehingga masyarakat pengguna media sosial yang merasa menjadi korban itu bisa cepat melakukan pelaporan, dan juga melibatkan semua institusi, juga masyarakat, lembaga, media yang ada di sekitar kita. Nah, itu harus lebih aware kepada konten-konten yang berbahaya. Maka penelitian ini akan menjadikan suatu moderasi lebih bertanggung jawabnya menggunakan platform-platform media, sehingga efektivitas layanan terhadap korban, pemulihan, nah itu akan lebih cepat ditangani, dan juga akan menjadikan suatu penggunaan media sosial yang lebih berbudaya dan juga memiliki norma, di mana Indonesia negara yang berdasarkan hukum dan juga berdasarkan kepada Pancasila Undang-Undang Dasar 1945. Wassalamualaikum warahmatullahi